Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaskil Purba dari Teknik Metalurgi 2018. Komunikasi efektif by Mike Koski. Outline pembahasan kali ini yaitu pentingnya komunikasi, teori Mike Koski, analisa pidato Barack Obama, dan terakhir itu kesimpulan. Pentingnya komunikasi. Kita tahu komunikasi ini penting karena komunikasi itu mempunyai suatu kekuatan, yaitu membangun relasi, mendapatkan nilai penting, pelayanan yang didapatkan seperti apa, pencapaian targetnya seperti apa, dan loyaltinya harus seperti apa. Itu yang akan balik lagi ke orang yang memulai komunikasi, dan begitu juga sebaliknya yang penerima informasi dari orang yang duluan memulai komunikasi. Kita tahu bahwasanya teori Mike Koski itu sendiri yaitu komunikasi adalah label untuk sekelompok hal-hal yang dilakukan orang dan dapat dikatakan secara teratur dan penting ketika di dalamnya ada suatu interaksi. Komunikasi dari Mike Koski itu sendiri mempunyai variabel seperti di dalam komunikasi itu harus ada konten, konteks, verbal non-verbal, culture, seperti itu. Dan juga ada receivernya harus seperti apa. Dan menurut Mike Koski itu sendiri, di sini konten itu yang dimaksud adalah bagian dari pesan yang berupa ketika memang diucapkan ataupun ditulis. Dan konteks itu sendiri yaitu bagian dari komunikasi yang mencakup kata-kata. Dan di bawah konteks ada receiver, penerima informasi dari komunikasi yang dapat disampaikan secara verbal ataupun non-verbal. Di sini narasumber itu adalah orang yang mengkomunikasikan suatu informasi, dan di dalamnya itu ada konteks. Mungkin di sini saya jabarkan secara struktural, yang dimana flowchartnya itu paling atas itu ada narasumber, konten, konteks yang ada di dalam komunikasi itu. Terus paling bawah itu adalah orang yang interaksi dengan narasumber. Mungkin itu saja untuk literatur dari Mike Koski. Dikaitkan dengan konten pidato Barack Obama, kita tahu pidato dari Barack Obama itu sendiri dalam cakupan kontennya, Barack Obama itu menyampaikan pesan-pesan kebiasaan dulunya ataupun culture dari warga Indonesia, warga Jakarta. Ya, contohnya seperti bakso. Ya, itu hanya hal-hal lucu ya. Ya, jokes kecil doang, yang dimana dia memulai suatu pidato ini dari hal yang lucu terlebih dahulu, dan penyampaian terakhirnya ada di konteksnya. Dan di sini konten-konten yang diberikan oleh pidato Barack Obama itu sendiri mungkin sedikit melihat ke belakang bagaimana dulu dia kecilnya di Indonesia itu, dari receivernya ataupun orang yang mendengar pidato dari Barack Obama itu mengerti akan hal itu. Ini kita kaitkan dengan dari narasumber itu menyampaikan suatu konten seperti itu. Dan untuk konteksnya sendiri, kita tahu dari analisis saya ini, untuk konteks yang disampaikan oleh Barack Obama, kan kita
konteks itu bagian dari komunikasi yang mencakup kata-kata. Di sini nilai daripada pidato tersebut mengingatkan kita, tanpa membaca teks pidato, Barack Obama mengingatkan kita kepada sosok pemimpin besar yang dimana keahliannya dalam berretorika, jadi kemampuan Barack Obama dalam menyampaikan pesan tentang pluralisme Pancasila Bhinneka Tunggal Ika dalam pidatonya selama kurang lebih 30 menit itu yang menginspirasi bahwasanya bangsa Indonesia tentang kebebasan untuk memeluk agama tanpa merasa takut dan dibatasi nilai universal. Begitu juga dengan G20 yang lagi marak-maraknya kemarin di tahun Barack Obama menjabat, dan dihubungi dengan, menurut pakar dari komunikasi yang ada di Indonesia ini pun, Barack Obama itu komunikator yang mempesona karena sangat tenang dalam berorasi dan dapat mengatur kecepatan berbicaranya. Mungkin ini adalah konteks-konteks yang disampaikan oleh dan cara penyampaian dari Barack Obama, yang dimana dari segi bahasa pun secara verbal dan non-verbal Obama dapat dinilai sangat superior. Dan menurut reservoir analisa dari komentar-komentar yang ada di YouTube pun, Barack Obama itu dinilai sangat superior, yang berdiplomasi itu seakan-akan mendampingi pendahulunya, yaitu John F. Kennedy. Obama juga dapat menyelaraskan bahasa verbal dan non-verbalnya. Jadi reservoir itu pun dapat mendengar ataupun dapat menangkap apa yang dibicarakan dari pidato tersebut. Nah, di sini ada bendera Amerika dan kelompok dari Al-Qaeda. Ini merupakan konflik yang terjadi di Amerika terhadap kaum muslim yang dinilai terorisme. Jadi ini sebenarnya dapat dikatakan oknum yang mengeneralisir dari nilai keagamaan, yang dimana Obama juga menyampaikan perlunya suatu demokrasi, pembangunan, dan agama yang penting bagi Indonesia. Hal ini dibuktikan ketika Obama menyampaikan bahwasanya banyaknya keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Tentunya dengan kebinekaan yang di Indonesia dan kekagumannya terhadap proses demokrasi di Indonesia. Kita tahu mungkin Amerika itu mempunyai konflik lah dengan Al-Qaeda, dan dia berharap tuh kunjungan daripada Presiden Barack Obama ini dapat mempromosikan saling pengertian ataupun toleransi yang lebih besar untuk warga-warga yang ada di Indonesia ataupun di negara lainnya, karena dinilai dari Presiden Barack Obama itu sendiri, kita semua adalah anak-anak Tuhan, dan Barack Obama ini pun menuliskan bahwa ia merasa terhormat memiliki kesempatan untuk mengunjungi masjid terbesar di Asia Tenggara. Mungkin dari Presiden Barack Obama ini ketika mengunjungi masjid, walaupun dia
muslim, dia tetap memiliki nilai toleransi yang baik, dan salah satu presiden kulit hitam pertama di Amerika, pidato yang luar biasa itu seolah mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang tidak terlupakan dan merupakan negara adidaya yang pernah ditinggali oleh Presiden Barack Obama. Untuk kesimpulan dari penyampaian pidato Barack Obama, dapat dinilai penyampaian suatu pidato secara verbal dan non-verbal ini dapat dimengerti receiver karena memiliki nilai-nilai positif di tiap poin yang disampaikan. Berdasarkan literatur dari Mayakovsky, tercakup poin-poin tadi, yaitu konten, konteks, culture, verbal, non-verbal, dan dinilai ideal. Dan terakhir itu dapat dimengerti oleh receiver. Mungkin itu aja untuk presentasi saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.